Halo guys, balik lagi sama channel Cerita Singkat. Akhirnya setelah penantian panjang, film yang bikin heboh seluruh dunia, Fantastic Four First Steps, udah tersedia alur ceritanya di channel ini. Dan gue jamin, film ini bener-bener ngasih sesuatu yang beda, segar, tapi juga epic banget. Film ini membawa kita ke sebuah dunia dengan nuansa retrofuturistik ala tahun 60-an, di mana Fantastic Four bukan lagi pahlawan baru. Mereka udah jadi selebriti, keluarga pahlawan super nomor 1 di dunia yang tinggal di Baxter Building yang ikonik. Tapi tunggu sebentar, buat kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya guys, dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan domestik yang hangat di apartemen mewah mereka di Baxter Building. Reed Richards, si manusia karet jenius, lagi ngobrak-abrik lemari obat nyari-nyari antiseptik. Sue Storm, istrinya yang bisa menghilang, dengan santai ngingetin kalau barang itu nggak ada di sana. Dari obrolan mereka, kita bisa langsung ngerasain chemistry keluarga yang sangat hangat. Tapi, di tengah obrolan santai itu, ada momen besar yang terungkap. Sue nunjukin sebuah tes pack ke Reed. Hasilnya positif. Setelah 2 tahun mencoba dan hampir menyerah, mereka akhirnya akan punya anak. Ini bukan cuma kabar bahagia biasa guys, ini adalah sebuah keajaiban bagi pasangan yang tubuhnya udah terpapar radiasi kosmik. Reed, dengan otaknya yang super jenius, langsung kepikiran soal protokol keamanan, mutasi sel, dan segala macam resiko ilmiah. Tapi, Sue dengan kehangatannya berhasil menenangkan Reed dan meyakinkannya bahwa mereka bisa melewati ini bersama. Cerita kemudian beralih ke sebuah acara televisi spesial yang merayakan 4 tahun pengabdian Fantastic Four. Di sini, kita dikasih flashback singkat tentang asal-usul mereka. 4 astronot pemberani. Reed Richards, sang pemimpin misi, Sue Storm, ahli genetika sekaligus istrinya, Johnny Storm, si pilot muda yang juga adiknya Sue, dan Ben Grimm, pilot veteran sahabat Reed. Mereka pergi ke luar angkasa, tapi misi itu berubah jadi bencana ketika mereka dihantam badai radiasi kosmik yang gak terduga. Kesalahan perhitungan Reed membuat DNA mereka berubah selamanya. Mereka kembali ke bumi bukan sebagai manusia biasa, tapi sebagai anomali dengan kekuatan super. Reed jadi elastis, Sue jadi tak terlihat, Johnny jadi manusia api, dan Ben berubah jadi monster batu. Mereka pun menjadi pelindung bumi, Fantastic Four, yang telah mengalahkan berbagai ancaman seperti Mole Man yang mencoba mencuri gedung Pan Am, Mad Tinker, sampai Red Ghost dan kera supernya. Sue bahkan berhasil menjadi diplomat ulung, mendamaikan dunia permukaan dengan bangsa bawah tanah subterranea pimpinan Harvey Molman Elder, dan mendirikan Future Foundation, sebuah aliansi global untuk perdamaian. Pokoknya mereka adalah pahlawan yang dicintai semua orang. Kembali ke masa sekarang, berita kehamilan Sue menyebar dan jadi sorotan dunia. Semua orang penasaran, apakah bayi dari 2 pahlawan super ini juga akan punya kekuatan? Reed, yang dasarnya emang seorang ilmuwan paranoid, sibuk di labnya. Dia nggak lagi cuma baby-proofing rumah, tapi baby-proofing seluruh dunia. Dia memetakan dan melumpuhkan 47 organisasi kriminal di seluruh kota supaya dunia aman untuk anaknya lahir. Dia bahkan menciptakan sebuah mesin scan super canggih untuk memantau janin di kandungan Sue, cuma buat mastiin semuanya normal. Sue, di sisi lain, lebih santai. Dia percaya anak mereka akan baik-baik saja. Dan lewat hasil scan itu, dia nunjukin ke Reed bahwa bayi mereka sempurna, sekaligus memenangkan argumen di antara mereka. Suasana bahagia ini nggak bertahan lama. Suatu malam, saat keluarga mereka sedang santai di balkon rumahnya, alarm darurat berbunyi di masing-masing jam tangan mereka. Sesuatu yang aneh terjadi di Times Square. Sebuah portal terbuka di langit, dan dari sana muncul sesosok makhluk humanoid berwarna perak, berdiri di atas papan seluncur terbang. Inilah dia, Silver Surfer.
Dengan suara yang menggema, dia memberikan pengumuman yang bikin seluruh dunia membeku ketakutan. Planet kalian sekarang ditandai untuk mati. Dunia kalian akan dimakan oleh sang pemakan. Aku adalah utusannya. Aku utusan Galactus. Seketika itu juga, kekacauan terjadi. Fantastic Four langsung tiba di lokasi. Johnny Storm dengan gaya khasnya langsung terbang mengejar Silver Surfer. Tapi anehnya, saat Johnny berhadapan langsung dengan utusan perak ini, dia ngerasain sesuatu yang beda. Bukan hawa permusuhan, tapi sesuatu yang terasa hangat, bahkan baik. Surfer itu mengucapkan beberapa patah kata dalam bahasa alien sebelum akhirnya melesat pergi, meninggalkan Johnny dengan kebingungan. Di Baxter Building, Reed langsung bekerja. Dia menemukan pola yang mengerikan. Energi yang sama dengan milik Silver Surfer terdeteksi di sisa-sisa 5 planet lain yang telah lenyap tanpa jejak. Ini bukan ancaman biasa. Galactus itu nyata dan dia benar-benar memakan planet. Gak ada pilihan lain, mereka harus pergi ke luar angkasa untuk menghentikan Galactus sebelum dia tiba di bumi. Meskipun Sue sedang hamil tua, keputusan sudah bulat. Dengan dukungan dunia, mereka mempersiapkan kembali kapal Excelsior untuk misi paling berbahaya dalam hidup mereka. And threatening this will become known, and we will protect you. Sure. Wow. Dengan teknologi pesawat yang punya kecepatan lebih cepat dari cahaya, perjalanan mereka ke sistem bintang biner LHS-275 berlangsung cepat. 2-1 mark. Navigation. Faster than light in 3. Tapi apa yang mereka temukan di sana jauh lebih mengerikan dari bayangan mereka. Mereka tiba tepat pada waktunya untuk menyaksikan sebuah planet raksasa, 13% lebih besar dari bumi, dihancurkan dan diserap oleh sebuah kapal kosmik yang ukurannya tak terbayangkan. Itulah kapal Galactus. Sebelum mereka sempat bereaksi, kapal Excelsior terjebak dalam medan gravitasi kapal raksasa itu dan ditarik masuk. Di dalam sana, mereka disambut oleh Silver Surfer yang ternyata adalah seorang wanita. Johnny. Galactus will see you. I'll go. Dia membawa mereka untuk bertemu tuannya. Mereka akhirnya berhadapan dengan Galactus, sosok raksasa yang duduk di singgasananya. Dia menjelaskan bahwa rasa laparnya itu abadi dan tanpa henti. Dan yang paling mengejutkan, dia tahu tentang bayi di kandungan Sue. Galactus menawarkan sebuah perjanjian gila. Dia akan mengampuni bumi dengan imbalan anak mereka. Kenapa? Karena menurut Galactus, anak itu terlahir dengan power kosmik, kekuatan kosmik yang sama dengannya, dan ditakdirkan untuk menjadi penerusnya, satu-satunya yang bisa menyerap rasa laparnya yang abadi. Reed dan Sue jelas menolak mentah-mentah, tapi penolakan itu memicu kemarahan Galactus. Stres yang luar biasa ini memicu persalinan Sue. Kontraksinya dimulai tepat di jantung pertahanan musuh. Dimulailah adegan pelarian paling seru dalam film ini. Mereka harus kabur dari kapal Galactus sambil Sue yang kesakitan karena sudah hampir melahirkan. Ini benar-benar kacau, guys.
beyond visual range. Catch and jump! Then go, Herbie. I'm gonna need your help stabilizing this thing. Ben mengemudikan kapal, Johnny menembaki Silver Surfer nggak tinggal diam. Dia mengejar mereka terus-terusan tanpa henti. Johnny, kill her. Really? Yes, you want. Fine. Johnny, kill her. Really? Yes, you want. Finally met someone interesting. Quit screwing around! I tell you how to drive the ship, don't tell me! Oh! She's back! Reed, Isn't that basically a black hole? How much of a dilation? Is it more than mine? Reed dalam keputusasaannya merancang manuver gila. Dia mengarahkan kapal ke sebuah bintang neutron yang pada dasarnya adalah lubang hitam mini. Rencananya adalah menggunakan gravitasi masif bintang itu untuk menjebak Silver Surfer dalam sebuah time dilation atau gelembung perlambatan waktu yang akan memberinya waktu sebulan untuk bebas. Dengan Sue yang berteriak kesakitan, mereka berhasil melakukan manuver itu. Silver Surfer terjebak dan mereka berhasil lolos. Tapi masalah belum selesai. Di tengah ruang hampa, tanpa gravitasi, Sue harus melahirkan. Mereka melakukan manuver slingshot mengelilingi bintang neutron untuk mendapatkan kecepatan dan momentum. Dan di tengah-tengah teriakan, ledakan, dan manuver gila, di dalam kapal Excelsior yang melesat menembus angkasa, lahirlah Franklin Richards. Push! Good. Pointing. Mereka berhasil kembali ke bumi sebulan kemudian, tapi dunia yang mereka temui sudah berubah. Berita tentang tawaran Galactus dibawa ke publik, harapan berubah menjadi kepanikan massal. Di konferensi pers, Reed dengan jujur mengakui bahwa mereka belum mengalahkan Galactus dan menceritakan permintaan mengerikan itu. Seketika, opini publik berbalik. Mereka nggak lagi dilihat sebagai pahlawan, tapi sebagai keluarga egois yang mengorbankan 8 miliar nyawa demi satu bayi. Demonstrasi terjadi di mana-mana. Orang-orang di jalanan berteriak, serahkan bayinya. Tim Fantastic Four berada di titik terendah. Mereka terpecah. Reed, sang jenius, untuk pertama kalinya mengakui bahwa dia nggak punya solusi. Dia nggak tahu cara mengalahkan makhluk selevel dewa. Ben bahkan sempat berpikir bahwa permintaan publik itu matematis, etis, dan satu-satunya pilihan yang tersedia. Di tengah keputusasaan inilah, Sue Storm melakukan hal yang paling berani. Dia membawa Franklin, bayinya yang baru lahir, ke balkon Baxter Building, menghadap kerumunan massa yang marah. Dengan suara bergetar, dia menceritakan kisah masa kecilnya, tentang arti sebuah keluarga. Dia menegaskan, "Aku tidak akan mengorbankan anakku untuk dunia ini, tapi aku juga tidak akan mengorbankan dunia ini untuk anakku. Kita akan hadapi ini bersama, sebagai keluarga." Kata-kata Sue menyentuh hati banyak orang, dan yang terpenting, menyalakan kembali percikan ide di kepala Reed. "Kita akan memindahkan langit dan bumi," kata Sue, mengutip ucapan ibunya. Reed menyadari, itulah kuncinya. Bukan melawan Galactus, tapi memindahkan bumi. Menggunakan teknologi prototipe jembatan teleportasi yang pernah ia ciptakan dan sudah diuji cobakan dengan memindahkan sebutir telur, Reed menyusun rencana paling ambisius,
membangun jaringan jembatan teleportasi di seluruh dunia untuk memindahkan seluruh planet bumi ke sistem tata surya lain yang aman, jauh dari jangkauan Galactus. Dunia pun bersatu. Seluruh negara bekerja sama, mengirimkan material, membangun jembatan. Bahkan ada kebijakan jam malam energi global untuk mengumpulkan daya yang cukup. Ini adalah upaya kolektif terbesar dalam sejarah manusia. Sementara semua orang sibuk, Johnny juga menyibukkan diri dengan mempelajari bahasa alien yang diucapkan Silver Surfer berulang-ulang. Tapi saat hitung mundur teleportasi bumi hampir dimulai, bencana terjadi. Silver Surfer yang ternyata berhasil bebas lebih cepat, kembali ke bumi dan menyabotase beberapa jembatan portal yang mereka bangun. Dia datang bukan untuk bumi, tapi untuk mengambil Franklin. She's going for this bridge. Lock the building down! Di saat genting inilah, Johnny Storm, yang selama ini diam-diam meneliti bahasa alien surfer, berhasil membuat terobosan. Dia menemukan bahwa surfer itu bernama Shalla-Bal dari planet Zenla. Dia bukanlah penjahat. Dia adalah pahlawan yang mengorbankan dirinya untuk menjadi utusan Galactus demi menyelamatkan planet dan keluarganya. Johnny berhadapan dengan Shalla-Bal bukan dengan api, tapi dengan kebenaran. Dia menunjukkan rekaman pesan-pesan dari planet lain yang telah hancur dan juga pesan terima kasih dari Zenla yang selamat karenanya. Hati Shalla-Bal goyah. Dia akhirnya pergi meninggalkan Johnny dan membatalkan misinya untuk mengambil Franklin. Sabotase itu membuat rencana memindahkan bumi gagal total. Galactus semakin dekat. Reed pun mencetuskan rencana terakhir yang jauh lebih gila. Jika kita tidak bisa memindahkan planet dari raksasa itu, maka kita akan memindahkan raksasa itu dari planet ini. Mereka akan menggunakan Franklin sebagai umpan untuk memancing Galactus datang langsung ke Times Square. Di sana, mereka akan menggunakan satu-satunya jembatan teleportasi untuk mengirim Galactus ke ujung alam semesta. Mereka hanya punya 37 detik. Dengan bantuan Mallman, mereka kemudian mengevakuasi seluruh warga New York ke kota bawah tanahnya. Times Square menjadi medan pertempuran terakhir. Galactus tiba, tertarik oleh energi Franklin. Pertarungan klimaks pun dimulai. No, Johnny.
Sue yang panik melihat anaknya sudah berada di tangan Galactus mengeluarkan seluruh kekuatannya, menciptakan medan gaya raksasa untuk mendorong Galactus. Reed meregangkan tubuhnya, berusaha mengejar sang raksasa, dan dia akhirnya berhasil menyelamatkan Franklin tepat pada waktunya. Stop. Johnny, the controls! Di detik-detik terakhir, saat Galactus sudah terdorong masuk ke dalam portal, tapi portal masih terbuka, Galactus berhasil melepaskan diri. Dia berusaha keluar kembali dan tidak akan bisa didorong masuk. Melihat keluarganya di ambang kekalahan, Johnny Storm membuat keputusan. Dia berpamitan pada Franklin, "Paman Johnny sayang kamu," lalu terbang dengan kecepatan penuh ke arah Galactus. Tepat di detik-detik terakhir itu, Silver Surfer muncul dan menabrak Johnny sampai terpental. Dia mengorbankan dirinya dan mendorong Galactus. Mereka berdua masuk ke dalam portal. Portal tertutup. Galactus lenyap. Silver Surfer juga lenyap. Mereka menang. Bumi dan Franklin berhasil mereka selamatkan. Tapi kemenangan itu harus dibayar mahal. Energi yang dikeluarkan Sue terlalu besar. Tubuhnya tidak kuat. Tepat setelah kemenangan itu, Sue tergeletak di jalanan dan jantungnya berhenti berdetak. Reed dan Ben hanya bisa menangis putus asa. Di tengah tangisan Reed yang memeluk tubuh Sue, keajaiban terjadi. Franklin, bayi mungil di gendongan Ben, mulai menangis. Saat dia diletakkan di tubuh Sue, dari telapak tangannya keluar pancaran energi kosmik yang lembut. Energi itu menyelimuti dada Sue, dan perlahan jari-jarinya mulai bergerak, lalu matanya terbuka. Jantungnya berdetak kembali. Franklin, dengan kekuatannya yang tak terbatas, telah membangkitkan ibunya dari kematian. Galactus ternyata benar, anak ini bukan sekedar bayi biasa, dia adalah sesuatu yang jauh lebih besar. 1 tahun kemudian, dunia telah pulih. Fantastic Four kembali diwawancarai di acara TV yang sama, tapi kali ini ada anggota kelima di pangkuan Sue, Franklin. Host acara dengan bangga memperkenalkan mereka sebagai Fantastic Five. Tetapi mereka sudah tidak berada di panggung. Ada kondisi darurat, mereka sudah kabur kembali ke mobil. Film ditutup dengan adegan yang sangat hangat dan lucu. Reed, Ben, dan Johnny kini menghadapi tantangan terbesar mereka, memasang kursi bayi Franklin di dalam Fantastic Car. 3 pahlawan super yang bisa mengalahkan dewa luar angkasa dibuat pusing 7 keliling oleh sabuk pengaman kursi bayi. Dan begitulah akhir dari film Fantastic Four First Steps, guys. Sebuah cerita pahlawan super tentang pengorbanan, harapan, dan kekuatan keluarga yang luar biasa. Gimana menurut kalian? Dapat nilai berapa film Marvel 1 ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel Cerita Singkat. Sampai jumpa di video berikutnya.